Terima kasih Mbak Ana Nurjana. Senang sekali ya bisa diundang ke Undira meskipun masih melalui virtual. Nanti semoga bisa bertemu langsung ya, reunian di Amin, amin, Mbak. darat. Tadi terima Ya. kasih sekali karena sudah ada Pak Rektor ya, ada Prof. Zuhari di MS, kemudian juga ada jajaran Warek ya, Pak Margono Sugeng, kemudian Pak Dwi Sabto Febriantaka, juga Pak Hasanuddin Tayyib, juga ada Pak Sagoro Darmawan ya, Ketua Yayasan Dian Asra, ada juga Pak Dekan. Ini Mbak Dekan apa Pak Dekan nih? Pak Dekan. Pak Pak Dekan Dekan. ya, atau dari Dekan. Kemudian ada Mbak Hesti, tadi sudah sempat ketemu Mbak Cornelia, dan tentu saja tadi saya belajar banyak nih dari Mas Pilus ya, yang banyak sekali memberikan informasi yang baru, maupun juga tadi menarik ada kuis-kuis mengenai berbagai macam elemen untuk kita belajar tentang kebencanaan. Meneruskan sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Pilus ya, tapi saya mungkin akan fokus di konteks literasi digital ya, terkait kemudian dengan lawan hoax ya, terutama untuk bencana dan krisis iklim yang ada di Indonesia. Ini saya lewatin karena tadi sudah dikenalin Mbak Ana, tapi mungkin saya mulai dari hal-hal yang dekat dengan teman-teman nih mahasiswa di sini. Ini beberapa media sosial yang sangat ngetop nih, ada Facebook, ada X atau dulunya Twitter, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Instagram, dan sekarang ada TikTok. Saya cuma pengen tahu nih, yang aktif di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini boleh tunjuk jari. Yang aktif di 6-nya. Oh, ada juga ya yang aktif di 6-6-nya. Oke. Keren. Yang aktif hanya 5 dari 6 ini. Yang tadi tunjuk jari boleh diturunkan, yang aktif hanya 5. Wah, banyak juga yang aktif hanya 5. Yang aktif hanya 4 saja. Yang 5 boleh diturunkan, yang aktif hanya 4 saja. Ini saking banyaknya pesertanya ya. Banyak juga. Yang aktif hanya 3, kayaknya sedikit nih yang aktif hanya 3. Sedikit ya. Oke. Boleh diturunkan yang aktif hanya 3. Semakin sedikit juga tuh. Yang aktif hanya 2, ini termasuk saya ini. Saya hanya 2 yang aktif, Instagram dan Facebook. Yang aktif hanya 1, kayaknya nggak ada deh yang cuma pakai 1 ya. Rata-rata 3. Saya 3 kalau dihitung sama WhatsApp. Ya, jadi memang mau nggak mau ya di era digital ini gitu, baik untuk kemudian mencari informasi, kemudian berjejaring, dan juga mencari hiburan, kita banyak sekali menggunakan media sosial. Dan media sosial juga, penggunaan internet di Indonesia ini semakin intens, semakin dekat, dan juga semakin candu gitu. Bangun tidur ya kita pegang handphone gitu ya. Kemudian mau tidur pun begitu. Kita kalau pergi ketinggalan dompet itu udah nggak apa-apa, tapi kalau ketinggalan handphone atau handphonenya baterainya habis, itu udah kayak yang kehilangan separuh nyawa ya. Karena kita membayar pun juga sekarang nggak selalu pakai dompet, tapi pakai handphone misalkan lah. Memang kalau dilihat dari internet dan juga perkembangan masyarakat Indonesia ya, internet ini bagian yang tidak terpisahkan. Lepas bahwa masih infrastruktur itu jadi tantangan karena belum semua dia mendapatkan akses internet yang sama kencengnya dan bahkan juga ketersediaannya di Indonesia. Tapi saya kira bahwa lebih dari 3/4 masyarakat Indonesia ini sudah menggunakan internet. Terutama ketika pandemi, kita juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan, dan webinar sekarang sebenarnya bagian dari proses yang kita tahu banget bahwa ternyata belajar bersama dari jarak jauh itu memungkinkan gitu. Kenaikan pengguna internet juga semakin lama semakin banyak. Kemudian penggunaan internet juga di Indonesia ini cukup tinggi, 7-8 jam. Kemudian juga paling banyak itu menggunakan media sosial yang rata-rata itu 3 jam lebih. Dan tentu saja banyak sekali yang
kemudian media sosial menjadi ngetop. WhatsApp misalkanlah menjadi aplikasi yang terpopuler 86,5% menurut data sosial, dan kita menggunakan WhatsApp juga untuk bekerja. Kadang-kadang jadi lupa email gitu ya. Dokumen-dokumen penting dikirim ke WhatsApp, padahal WhatsApp itu ke clear chat-nya itu kemungkinan sangat tinggi misalkan lah. Nah, ada tantangan dan peluang ketika kita menggunakan banyak sekali piranti atau platform digital, nggak hanya media sosial tapi juga platform digital lainnya. Dan saya kira ini gambaran bahwa sebenarnya selain berpeluang untuk kemudian berbagi konten positif, platform digital juga punya tantangan sebagai sumber informasi atau konten negatif yang bisa mengakibatkan kerugian materi, fisik, perasaan, serta juga mempunyai potensi untuk menghalangi kebebasan ekspresi hingga melukai dan menghilangkan nyawa manusia. Masa sih kok serem banget Mbak Novi? Iya gitu ya. Jadi ini saya bagi di dua warna ya, satu orange, yang satu hijau. Yang hijau ini yang harusnya kita tingkatkan gitu. Memang di dalam dunia nyata kita menemui banyak sekali tantangan, dari hoax, ujaran kebencian, perundungan siber, kekerasan daring, pajanan radikalisme, pelecehan online, pajanan pornografi, penipuan digital, pajanan intoleransi, kemudian kebocoran data pribadi, tindak perdagangan orang, dan lain-lain. Tapi kita, terutama saya yakin nih mahasiswa dan juga dosen dan juga tenaga pendidik ya yang ada di Undira ini, tentu saja lebih banyak menggunakan yang hijau ini. Kita gunakan media sosial dan juga platform digital lainnya untuk melawan hoax, melawan ujaran kebencian, perundungan siber, melakukan banyak sekali partisipasi politik, budaya, ekonomi, untuk melakukan jurnalisme warga, untuk memupuk toleransi, untuk melakukan crowdfunding, crowdsourcing, penguatan kelompok marginal. Tadi juga ada sempat pertanyaan ya untuk Pak Pilus tentang kelompok marginal dan juga informasi kebencanaan, pendidikan, dan lain-lain. Intinya adalah bahwa sama halnya dengan tentu saja teknologi gitu ya, tentu ada dua sisi, dan sebaiknya kita tantang yang orange ini dengan banyak sekali melakukan kegiatan yang berwarna hijau tadi gitu ya. Nah, saya mungkin mau bikin kuis nih, mungkin Mbak Ana nanti bisa bantu kalau ada mahasiswa yang mau memberikan pernyataannya ya. Saya punya gambar ini, kalau ada informasi yang berupa gambar seperti ini gitu ya, dari zaman Mula Warman Bung Karno, Jakarta sudah ada banjir. Ini apa sih yang dilakukan oleh teman-teman kalau menerima informasi seperti ini? Ada yang boleh satu atau dua memberikan pendapatnya kalau melihat informasi seperti ini. Mungkin Mbak Ana boleh bisa raise hand dulu, teman-teman silakan yang ingin memberikan pernyataannya. Nanti akan kami persilakan. boleh resen kalau lihat informasi yang berupa gambar dan sedikit caption pendek. Itu pasti yang akan teman-teman lakukan. Oh, silakan Mas Asep Widianto. Tanggap ketika kita melihat informasi di media, mungkin akan memvalidasi dengan media yang lain sih Bu, lebih tepatnya kan, melalui media-media misalkan di Instagram, apakah salah, karena kan ini sangat minim Bu ya, hanya gambar dan caption yang sangat singkat. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa harus meng-cross check terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau enggak. Oke, siap Mas Asep. Terima kasih. Saya post dulu komentarnya ya. Satu lagi, kuis yang kedua. Ini saya kira juga informasi yang sering kita temukan. Mungkin ada teman yang lain. Kalau dilihat dari captionnya agak bikin deg-degan ya. Selamat datang di Proyek Daging Manusia. Kami adalah program donasi daging manusia. Kami mengambil tindakan untuk mengatasi kelebihan populasi yang menyebabkan perubahan iklim dan efek rumah kaca. Ini teman-teman kalau baca yang kayak gini gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Mungkin selainnya Mas Asep, ada yang mau raise hand untuk memberikan pendapatnya? Silakan rekan-rekan, kalau lihat informasi ini, apa yang akan dilakukan? Boleh raise hand. Ini agak horor sih ya Mbak Novi. Deg-degan bacanya ya, tapi itu itu. Saya kasih contoh yang bikin deg-degan gitu. Saya sendiri deg-degan bacanya ya. Oke, ada yang raise hand nih Mbak Novi. Silakan Mbak Azima. Mbak Azima silakan. Iya, Bu Novi, kalau saya melihat berita kayak gini, saya pribadi orangnya kepoan. Pasti saya bakalan klik itu. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya beneran daging manusia atau gimana? Pasti saya bakalan
mencari tahu detailnya itu yang benar tuh kayak gimana, maksudnya kayak seperti apa proyeknya gitu sih kalau saya. Saya pribadi kayak gini-gini pasti kepo aja. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Tadi dari Mas Asep dan juga Mbak Azima ada hal yang menarik. Ada dua kata kunci nih. Kalau Mas Asep tadi itu mengedepankan persoalan verifikasi, melakukan cek informasi ke sumber informasi yang lain. Yang kedua adalah kepo. Orang ingin tahu. Kalau ingin tahu itu berarti ada hasrat untuk mencari tahu. Ini juga dua-duanya adalah langkah yang benar kalau kita kemudian menemukan informasi yang kayak meragukan gitu. Atau mungkin terlalu support itu juga bisa. Jadi yang ekstrim-ekstrim, terlalu support kayak yang hiperbolik gitu, atau terlalu miskin data yang kemudian kita merasa ragu. Biasanya akan ada yang seperti itu. Misalnya tadi pembahasan kuis 1 ya. Tadi Mas Asep juga menyampaikan itu tulisannya cuma sedikit banget gitu, lebih banyak gambar. Ini kan juga salah satu ciri bahwa kita juga harus hati-hati. Karena gambar pun itu bisa jadi ditukar dengan informasinya. Gambarnya memang benar ada, tapi informasinya yang salah gitu, kontennya yang kemudian sesat di informasinya, tapi gambarnya benar. Nah ini yang di kuis 1 ini sebenarnya dua foto ini diklaim sebagai banjir Jakarta saat zaman Bung Karno adalah keliru, karena faktanya ini gambar yang ada di Solo tahun 1947 dan kemudian yang satu adalah gambar di Jakarta tahun 1985. Jadi harus hati-hati banget, ada banyak cara untuk melakukan verifikasi fakta baik berupa teks maupun berupa visual gitu. Jadi nggak bisa kita langsung percaya. Jadi saya setuju tadi Mas Asep mengatakan verifikasi fakta. Kemudian gambar yang kedua yang lebih banyak berupa tulisan tadi, ini juga salah satu informasi yang kemudian diverifikasi oleh salah satu sumber verifikasi fakta yang bisa dipercaya ya, Jalahoax yang saya contohkan di sini. Ini perubahan iklim dapat ditangani dengan donasi daging manusia. Ini udah secara logika aja udah nggak masuk akal. Jadi itu keponya tadi Mbak Azimah tadi itu penting untuk kemudian mencari, oh nanti akan bisa ketemu. Ternyata program donasi manusia untuk mengatasi penyebab perubahan iklim ini tidak benar. Tapi ini sebenarnya proyek daging manusia itu karya seni konseptual gitu ya, yang bisa dilihat di situs web tentu dengan halaman yang kemudian menunjukkan proyek itu. Nah ini hal yang tadi bisa delete kalau kita ingin tahu, mosok sih nggak percaya, itu nggak masuk akal. Makanya kemudian dicari informasi yang seterusnya. Jadi senang sekali nih Mbak Hesti dan juga Mbak Cornelia, mahasiswanya keren-keren ya. Tadi dari dua contoh saja sudah ada dua sikap yang sangat penting melakukan verifikasi dan selalu ingin tahu untuk mencari informasi yang lain. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin lawan hoax, bencana dan krisis iklim itu kita ngomongin apa saja. Ini bagian yang mau saya sampaikan, yaitu memahami dulu bencana alam dan krisis iklim yang tadi sudah banyak banget dijelaskan detail oleh Ilus, kemudian memahami hoax, sejarah dan dampaknya, memahami hoax bencana alam dan juga krisis iklim. Kita juga penting untuk memahami kompetensi literasi digital dan kemudian mempraktekkan cek fakta sederhana, dan tentu saja ini adalah menjadi bagian warga yang berdaya, terutama mahasiswa-mahasiswa ini kan nggak hanya kemudian menggunakan informasi dan memverifikasi untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi menjadi agen literasi digital, saya kira itu yang penting untuk kemudian menjadi warga berdaya untuk mahasiswa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Pilus, tapi saya akan memberikan sedikit saja ya untuk semacam reminder bahwa kita ini ada di negara yang supermarket bencana, atau tadi disebut juga dengan lab bencana. Data BNPB baik 2022 maupun 2023 tadi dijelaskan dengan detail oleh Mas Pilus, tapi juga menunjukkan bahwa kalau saya cek misalnya di berita, memang Indonesia itu menghadapi banyak sekali tantangan terkait dengan kesiapannya, terkaitkan juga infrastruktur, dan tentu saja terkait dengan juga kontur demografi yang kompleks yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas. Nah, sebenarnya bencana atau kemudian juga krisis iklim itu apa sih? Kenapa saya kemudian mengambil dua topik ini gitu. Bencana, kalau kita lihat di salah satu buku yang saya sudah sampaikan melalui Mbak Ana yang ditulis oleh teman-teman Aji ya, termasuk di sini ada salah satu dosen yang UGM ya, Mazam gitu. Bencana dianggap sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam. Salah satunya pandemi misalkan ya, dan bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, dan juga dampak psikologis. Ini juga saya kira penting di underline.
Kemudian di buku yang juga yang di tengah yang sudah saya sampaikan tadi materinya melalui Mbak Ana untuk PDF-nya, ini juga bencana alam kemudian menjadi penting. Apa hubungannya dengan literasi? Karena potensi bencana alam yang ada di Indonesia tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Pilus itu dampaknya luar biasa. Kesiapan tidak hanya dalam hal fisik tapi juga kesiapan untuk kemudian membekali masyarakat untuk menghadapi dan meningkatkan kesiapan terhadap bencana alam. Tadi elemennya juga sudah banyak. Bagaimana kemudian dengan krisis iklim? Krisis iklim di buku yang sedang akan didiskusikan minggu depan ya, masih dalam proses finishing untuk publikasinya, merupakan isu yang paling mendesak di abad ke-21. Krisis iklim sering dianggap sebagai isu yang untuk negara maju, bukan untuk negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Padahal sebenarnya krisis iklim ini kita juga menjadi bagian yang ikut merasakan, dan tentu saja banyak skeptisme ya. Krisis iklim dianggap sebagai konspirasi global, hanya ada di negara maju misalkanlah, dan juga banyak yang disebut dengan climate change deniers atau penyangkal krisis iklim. Skeptismenya juga bervariasi karena rendahnya literasi ilmiah, kesenjangan pendidikan, keyakinan dan pandangan dunia, dan misinformasi. Nah, kemudian sebenarnya ada juga hoax-hoax bencana yang lainnya dan krisis iklim yang muncul selain yang tadi saya sampaikan di kuis. Misalnya saja yang paling kiri ini sering kalau Merapi itu muncul, tapi ini kemudian menjadi contoh di buku panduan yang ditulis oleh UGM tadi ya, bahwa ini warga Merapi sudah beredar hoax terkait Merapi gitu. Fotonya itu bukan dari Merapi tapi foto Gunung Ambitim di Vanuatu. Ada foto gambar mengabadikan Kawah Merapi yang indah. Ini sering kali muncul di WhatsApp grup ya, bahkan sampai sekarang. Kemudian di tengah ini salah satu contoh yang konteks global, bagaimana global warming itu dianggap scam gitu. Global warming itu dianggap hanya candaan. Itu juga saya kira penting. Yang paling kanan itu juga persoalan misinformasi yang berbeda ya, yang di situ batu es itu mencair. Berarti kalau misalnya kutub itu mencair itu cuma berbeda bentuk gitu ya, bukan menambah kemudian tekanan atau volume air yang ada di dunia. Ini juga salah satu contoh misinformasi yang sebenarnya bukan hanya persoalan Indonesia tapi juga persoalan dunia, bahwa misinformasi yang berkaitan dengan bencana alam dan krisis iklim ini mengganggu. Kenapa mengganggu? Kemudian mengurangi kewaspadaan kita terhadap bencana alam maupun krisis iklim yang sedang terjadi. Nah, hoax itu sebenarnya apa sih? Hoax itu sebenarnya bukan fenomena yang baru, sudah ada sejak manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Bedanya kalau dulu disebarkan dari mulut ke mulut atau media massa gitu, tapi sekarang itu cepet banget. Kenapa? Karena tadi kita menggunakan banyak sekali media sosial dan platform digital, sehingga hitungannya nggak cuma menit, detik, itu bisa cepat sekali kalau kita dengan mudah menyebar informasi tanpa melakukan verifikasi. Nah, hoax sendiri sebenarnya mulai dari Romawi kuno ya, ini sejarahnya. Tapi tentu saja hoax kemudian menjadi tantangan yang baru di era digital karena ruang gema atau echo chamber. Kita sering hanya percaya pada informasi yang ingin kita percaya gitu. Jadi sudah ada kotak di sini, oh ini aku percaya yang perkara-perkara ini, tapi tidak perkara-perkara itu, bukan karena kebiasaan kita mencari informasi gitu ya. Kemudian juga sering kita terjebak pada viralitas. Kalau informasinya banyak di mana-mana, ya itu bisa dipercaya gitu. Kadang-kadang kita terjebak di situ. Kemudian juga ada persoalan manipulasi informasi dan terkadang-kadang juga meliputi atau berhubungan dengan persoalan data pribadi, dan tentu saja ini menjadi bagian dari disrupsi ruang publik. Yang terkait bencana dan juga krisis iklim itu tentu saja melakukan disrupsi yang besar ya terhadap upaya-upaya kita untuk tidak hanya mencegah tapi juga menanggulangi bencana alam juga krisis iklim. Nah, hoax kok ada ya yang percaya? Ya karena bisik-bisik tetangga mungkin gitu, karena percaya pada tetangga itu bisa teman, bisa keluarga gitu ya. Tergiur iming-iming pahala karena kadang-kadang viral kan, Anda akan mendapatkan macam-macam lah iming-iming pahala kalau menyebarkan informasi yang akurat, padahal sebenarnya tidak. Sering muncul, kemudian juga pas dengan perasaan atau keyakinan kita, padahal kita sendiri kurang informasinya. Terlalu mudah percaya pada sumbernya, misalnya kalau yang memberikan adalah orang tua kita percaya, padahal belum tentu. Terlalu mudah pada percaya informasi viral, kemudian malas cari verifikasi, tidak tahu cara cari fakta, kemudian juga
faktor yang lain. Jadi sebenarnya hoax itu mudah kemudian untuk berkembang karena banyak sekali faktor yang menyebabkan. Nah, sebenarnya hoax sendiri itu adalah hal yang sifatnya umum ya, tapi kalau kita lihat dari definisi, hoax itu adalah bagian dari kacauan informasi yang kemudian dibagi atas 3. Misinformasi, informasi yang salah yang disebarkan oleh orang yang mempercayai sebagai hal yang benar. Misalnya jus jahe dan lada hitam menyembuhkan COVID misalnya. Disinformasi adalah informasi salah yang disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah. COVID-19 tidak berbahaya, hanya flu biasa. Ini teori konspirasi ini banyak ada di mana-mana, dan juga malinformasi, informasi yang menyebarkan berdasar realitas tapi digunakan untuk merugikan orang lain. Misalnya untuk menggunakan data pribadi ya di awal pasien pertama COVID-19. Ini dari buku-buku yang ditulis oleh UNESCO dan First Draft ya, yang kemudian mendiskusikan mengenai ragam-ragam ini. Dampak hoaxnya sendiri sebenarnya macam-macam, dan saya kira teman-teman juga sudah melihat dari apa yang ada di seputar kita ya, di masyarakat kita, bahwa dampaknya itu bisa di level individu, bisa di level masyarakat, dan di level bangsa. Individu dari yang tidak rasional, kemudian kehilangan daya pikir kritis, gampang curiga, bisa diprovokasi, bisa muncul kebencian, kemudian muncul kepikiran-pikiran yang dikotomis, waktu juga kemudian terbuang, stigma muncul, yang bisa mengakibatkan kerusuhan, dan kadang juga sampai menimbulkan ketidakpercayaan pada otoritas pemerintah, bahkan tokoh agama maupun tokoh-tokoh yang lain gitu. Level masyarakat kita lihat bahwa kita sering disebut dengan post-truth ya, post-truth society, karena kita ada di masyarakat pasca kebenaran yang mudah marah, mudah disulut, netizen gampang marah itu juga menjadi bagian yang sering dikeluhkan gitu ya di Indonesia. Kemudian juga gampang tersulut kekerasan, juga mobilisasi. Masyarakat yang dikendalikan kelompok penguasa yang tidak mementingkan rakyat, kemudian masyarakat yang percaya pada teori konspirasi, dan muncul keresahan-keresahan sosial. Ini juga kita menjelang pemilu ya, jadi harus hati-hati juga. Pada bangsa juga hoax bisa mengakibatkan polarisasi, disintegrasi nasional, merapuhnya integritas elektoral, kemudian mengikis persatuan bangsa, dan nilai-nilai hidup bersama juga menjadi berkurang. Wah, dampaknya banyak banget ya. Nah, ini spoiler alert ya, terkait dengan misinformasi dan iklim. Konten misinformasi krisis iklim terbanyak itu yang kita temukan gitu di riset yang baru saja selesai dan akan disampaikan besok Selasa hasilnya, bahwa yang paling banyak itu adalah yang koneksinya salah gitu. 57,7% dari hasil analisis konten yang kita temukan dari 123 konten terverifikasi dari 4 sumber cek fakta, cekfakta.com, Turnback Hoax, Jala Hoax, dan juga Cyber Hoax. Selain itu juga ada beberapa tentu saja konten negatif yang lainnya, dari satir parodi, konten menyesatkan, konten yang salah, kemudian impostor yang dimanipulasi, dan juga konten palsu. Dan ternyata bahkan konten yang berhubungan dengan misinformasi krisis iklim ini juga dihubungkan dengan politik. Jadi relevansi tema yang paling banyak adalah politik, kemudian juga agama, kemudian juga alam tentang climate ya, perubahan gitu ya. Reminder untuk perubahan alam, dan juga tema-tema lain. Jadi politik itu ternyata juga nyamber kemana-mana. Ini contohnya, yang kanan yang atas itu adalah contoh koneksi yang salah ya. Seolah-olah ilmiah menggunakan data-data tapi penarikan kesimpulannya salah. Sedangkan yang bawah ini foto banjir terbaru di Jakarta yang terjadi di era kepemimpinan PJ Gubernur Heru. Dihubungkan dengan karena pejabat politiknya atau pejabat gubernurnya ini melakukan kesalahan maka banjir terjadi. Misalnya kayak gitu. Itu juga muncul ternyata ada relevansi dengan tentu saja tema-tema yang sifatnya politik gitu. Jadi digoreng dengan tema politik. Kemudian di bagian yang lain, karena kami melakukan 2 riset analisis konten dan survei, ini 2 hal yang spoilernya saya munculkan. Yang pertama adalah terkait dengan tingkat keseringan ya. Ternyata lebih sedikit dari separuh dari responden yang kita teliti, yang terdiri dari 2.401 responden, baru risetnya Agustus September tahun lalu, itu merasa sering. Dan ada juga yang sangat sering, 22,3 itu sangat sering menemukan misinformasi terkait krisis iklim, dan tentu saja bagiannya adalah bencana di situ. Dan kalau dilihat dari media sosialnya, ternyata YouTube itu yang paling banyak, kemudian Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, FB Messenger, dan kemudian snack video. Yang paling gede Instagram, tapi urutannya dari Instagram, YouTube, dan ke bawah. Ini sumber-sumbernya.
Apalagi yang menarik, ini saya kira menarik karena respondennya itu nggak kayak Mas Asep atau Mbak Izamah tadi ya, karena 62,3% responden yang kita teliti itu hanya menggunakan verifikasi kebenaran informasinya itu sendiri, tidak membantu orang lain, dan bahkan kemudian sebagian juga memilih untuk mengabaikan konten. Jadi kalau misalnya menemukan misinformasi ya sudahlah, orang lain juga nanti bakal tahu sendiri gitu. Jadi kurang partisipatif gitu ya. Kemudian juga ternyata hanya 20% yang kalau kemudian menemukan konten misinformasi melakukan verifikasi dan kemudian melawan. Misalnya di WhatsApp grup kemudian menjelaskan, diverifikasi, enggak kok itu salah, bukan Gunung Merapi tapi itu gunung ini gitu misalnya. Itu sangat sedikit, hanya 20%. Artinya apa? Bahwa responden yang kita temukan ini cenderung melangkah pasif dalam merespon misinformasi. Ini yang saya kira tantangan buat teman-teman yang nanti tertarik di hari Selasa besok pukul 10 sampai 12 ini kita akan melakukan diskusi mengenai hasil riset ini secara spesifik ya, menangkal misinformasi krisis iklim Indonesia. Nanti kalau sudah bukunya sudah difinalisasi dan e-booknya tersedia, nanti akan saya sampaikan melalui Mbak Ana. Kemudian sebenarnya literasi digital itu apa sih? Bolak-balik tadi saya ngomongin soal literasi digital dan tadi Mas Pilus juga sudah menyinggung. Literasi digital itu sebenarnya bukan persoalan teman-teman ini tidak gaptek. Ini yang seringkali dianggap literasi digital itu yang penting tidak gaptek. Enggak, tapi bagaimana kita sebagai pengguna media itu bisa memanfaatkan proses mediasi dalam melakukan navigasi informasi yang ada, dan tidak hanya menggunakan untuk diri sendiri, tapi kemudian juga digunakan untuk praktik-praktik sosial kita berhubungan dengan orang lain. Kemudian juga tentu saja orang-orang yang terliterasi itu tentu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan koleganya, dengan keluarganya. Jadi tadi Mas Asep, Mbak Isa adalah contoh-contoh yang nantinya tidak hanya menggunakan verifikasi informasi kalau ditemukan pada dirinya sendiri, tapi juga membagikan menjadi agen-agen prajurit-prajurit baik di era digital, karena kita ingin yang hijau tadi, green flag-nya itu akan lebih gede di ruang media sosial dan juga ruang digital yang lebih besar ketika menemukan informasi-informasi yang tidak akurat mengenai bencana alam maupun krisis iklim. Literasi digital sendiri kalau di perguruan tinggi seperti apa? Nanti mungkin teman-teman di Undira bisa cerita ya, tapi dari riset saya di tahun 2018 sebenarnya ada banyak universitas yang kemudian menaruh perhatian pada literasi digital, baik itu pada mata kuliah yang khusus maupun mata kuliah yang umum, untuk kemudian memberikan kemampuan tidak hanya secara praktik tapi juga teoritik dan juga membangun kajian-kajian terkait literasi digital. Salah satunya yang tadi riset yang kita lakukan di CFDS itu juga bagian dari membangun literasi digital dalam konteks kajian gitu. Kemudian di UGM sendiri juga ada mata kuliah literasi media dan juga literasi digital ya untuk S1 maupun S2, dan di S3-nya ada mata kuliah komunikasi digital. Ini juga kita tentu saja berusaha untuk tadi membangun atau memproduksi pengetahuan yang tidak hanya berhenti di pengajaran tapi berhubungan dengan riset, publikasi dan juga pengabdian kepada masyarakat. Salah satu contohnya ini kayaknya timnya Mbak Ana ya waktu itu ya, yang kemudian melakukan ini timnya Mbak Ana waktu tahun 2019 ketika masih menjadi mahasiswa saya gitu ya. Jadi dari satu buku Yuk Tanggap dan Bijak Berbagi Informasi Bencana melalui aplikasi chat, Mbak Ana dan teman-teman ini membuat program untuk teman-teman di SMAN Pakem, pelajar SMAN Pakem yang kebetulan ada di radius 10 km dari Merapi gitu ya. Sudah termasuk atas itu. Dan dosennya cuma menemani, datang hanya menemani, membuat kuis, kemudian mengajak mahasiswa berdiskusi untuk memahami bahwa fungsi mereka krusial tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi bagaimana mereka bisa membantu keluarga maupun masyarakat sekitar untuk kemudian bisa tanggap dan bijak untuk mengelola informasi bencana dan tidak terjebak pada misinformasi maupun disinformasi ya, atau hoax secara umum kita sebut. Nah, bagaimana dengan di luar dari perguruan tinggi? Sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh berbagai macam pemangku kepentingan. Japilidi sendiri membangun 10 kompetensi Japilidi, kemudian ada Tular Nalar, kemudian membangun 8 kompetensi, salah satunya adalah termasuk untuk bencana gitu ya. BSSN juga membangun 5 kompetensi dan juga Kominfo, Cabe membangun 4 pilar, cakap aman, budaya etis, dan juga ini penting untuk kemudian menjadi bagian bahwa kita harus bijak ketika mengelola informasi yang berada di ruang digital.
Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Tadi Mas Pilus juga sudah menyebut Mavindo ya. Mavindo adalah salah satu komunitas yang melakukan cek fakta dan juga berbagai macam kegiatan literasi digitalnya. Demikian juga Japilidi. Jadi secara enggak sengaja kita membangun hal yang sama ya. Mavindo juga membuat buku tentang membangun resiliensi dalam gejolak pandemi, dan sebenarnya Japilidi setelah melakukan kampanye akhirnya membuat buku judulnya Kolaborasi Lawan Hoax COVID-19 dari pengalaman kampanye riset terkait hoax dan juga COVID-19 gitu ya, dan juga pengalaman Japilidi sendiri di tengah pandemi. Jadi ini bukunya tebal banget 550 halaman, tapi soft copy-nya juga sudah saya sampaikan e-booknya melalui Mbak Ana kalau teman-teman nanti mau belajar. Sedikit berbagi tentang pengalaman Japilidi melawan hoax pandemi. Salah satu bencana yang dianggap sebagai kategori bencana non alam seperti yang tadi sudah disampaikan, ini adalah pengalaman kita. Jadi 22 anggota tim kampanye Japilidi bekerja, nggak tahu waktu itu sekitar 3-4 bulan ya, dari bulan Maret sampai kemudian sekitar September. Oh lebih ya, lebih dari 6 bulan. Hampir 24 jam tuh WhatsApp nggak berhenti untuk kemudian di backup oleh 180-an anggota Japilidi. Sebagian besar adalah dosen dan anggota itu adalah mahasiswa di perguruan tinggi, dan dibantu oleh warganet di berbagai akun medsos Japilidi maupun anggota, dibantu juga oleh komunitas atau pemangku kepentingan yang lainnya, pakar kesehatan, pakar pandemi dan lain-lain, kemudian komunitas pegiat literasi digital, warga, dan juga organisasi institusi dan juga media. Pengalaman dari Japilidi ini adalah kampanye yang sebenarnya kita nggak menyangka bahwa itu bisa dikatakan berhasil ya. Kita memiliki puluhan, saya lupa totalnya, hampir 30 konten, tapi satu konten yang berisi protokol kesehatan yang dilancarkan pertama itu akhirnya diproduksi dalam 45 bahasa. 43 bahasa daerah, 1 bahasa Mandarin, dan kemudian 1 bahasa Indonesia tentu saja gitu ya. Yang kemudian ternyata tidak hanya dimanfaatkan secara online tapi juga secara offline, tidak hanya oleh anggota Japilidi tapi juga masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang meminta soft file-nya untuk mereka tak ditempel di tempat berbagi makanan, di water tower, di depan ruang usaha, ditaruh di spanduk di perumahan, di tempat cuci air dan lain-lain. Ini kemudian berguna karena ternyata menggunakan bahasa daerah adalah salah satu cara untuk mendekati masyarakat ya, terutama untuk kaum yang kemudian tidak terlalu banyak menggunakan bahasa Indonesia ya di daerah-daerah, dan itu membantu untuk menginformasikan protokol kesehatan karena dilancarkan di awal-awal pandemi. Nah, ini pengalaman Japilidi yang akhirnya ditulis oleh banyak media karena mungkin kita nggak bisa mengulang lagi ya, tapi karena waktu itu sukses kemudian bisa digunakan sebagai cara untuk melakukan edukasi protokol kesehatan. Ini beberapa contoh yang kita lakukan, jadi tidak hanya yang berhubungan dengan protokol kesehatan, tapi juga berbagai macam informasi, termasuk sumber informasi terpercaya, tips untuk belanja, tips untuk menemani anak belajar, tips untuk kemudian bekerja dari rumah, termasuk mengajak untuk berdonasi, bagaimana berkunjung ke rumah sakit, dan segala macam informasi yang kemudian kita olah. Meskipun sebenarnya ada beberapa konten yang kita nggak jadi publikasikan karena kita juga membayangkan mitigasi resikonya. Salah satunya adalah konten yang berhubungan dengan berbagai macam definisi saat itu yang terus berkembang. Akhirnya kita nggak lakukan karena nggak mau itu membingungkan masyarakat misalkan lah. Jadi ini pengalaman kita, termasuk jangan mudik itu juga waktu itu kita menjadi perhatian karena sempat ada larangan mudik. Nah, apa sih yang dilakukan secara individu? Kalau tadi kan contoh untuk secara komunitas, tapi individu itu bisa apain sih? Tadi apa yang diceritakan oleh Mas Asep dan Mbak Izama ini adalah salah satunya. Kalau Japilidi ada 10 sebenarnya tipsnya. Yang pertama adalah menguasai cara akses informasi melalui digital. Ini untuk informasi apa saja, termasuk informasi bencana alam dan juga krisis iklim. Selalu menyeleksi informasi, jangan mudah terkecoh informasi, foto-foto atau video provokatif, viralkan gitu-gitu justru malah harus dihindari gitu. Pahami informasi, bersikap terbuka atas informasi lain dan bertanya pada ahlinya. Analisis informasi, perhatikan konteks sosial relevan, verifikasi informasi, dan manfaatkan fact checker tadi gitu ya. Evaluasi informasi secara kritis, pertimbangan resiko gitu. Hanya dibagikan kalau akurat dan bermanfaat, hanya produksi kalau akurat dan bermanfaat,
dan yang penting yang 2 di bawah. Ini yang biasanya di risetnya Japilidi maupun di riset UGM ini yang masih rendah, termasuk yang tadi APNIK tadi ya, riset tentang misinformasi iklim. Karena kalau kita pinter itu kadang-kadang kita lupa untuk berbagi. Partisipasi dan kolaborasi itu penting. Nah, teman-teman mungkin ini yang lebih sederhana lagi, kalau teman-teman menemukan hoax, cek fakta. Jika terbukti, jangan sebarkan. Jika itu disebarkan oleh keluarga, teman atau saudara, ingatkan tapi disertai bukti atau cek fakta dan laporkan atau tanyakan pemangku kepentingan. Dan kalau terjebak hoax, karena ada kemungkinan kita terjebak hoax ya, mungkin kita lagi capek, nggak teliti. Nah, ini segera minta maaf kalau sudah terlanjur menyebarkan, berhati-hati untuk selalu cek fakta jika menemukan informasi yang mencurigakan. Dan selalu ingat bahwa pembuat dan penyebar hoax itu bisa dikenai hukuman formal dan juga hukuman sosial ya. Dan jangan lupa itu jejak digital kita yang buruk. Jadi kita memang harus hati-hati untuk berbagi harus sharing sebelum sharing itu penting banget. Nah, cek fakta itu apa? Ada banyak sekali cara untuk melakukan cek fakta. Kita bisa pakai mesin pencari sangat basic, kita bisa menggunakan platform atau media cek fakta, kita bisa menggunakan konfirmasi ahli yang canggih, dan kita juga melakukan konfirmasi pemangku kepentingan yang relevan dan canggih. Nah, ini penting banget, tadi Mas Asep juga sudah memberikan caranya, tapi ini sederhananya ya. Jadi ini yang paling sederhana, menggunakan mesin pencari. Dan bahkan ketika saya dan teman-teman Japilidi maupun Tular Nalar ini menemani lansia, ini yang cara paling gampang. Menggunakan mesin pencari, tulis cek fakta, kasih kata-kata kunci, biasanya kita akan menemukan yang sudah tersedia di mesin pencari. Bandingkan, dan kalau memang banyak apalagi ada label hoax-nya, berarti jangan dibagi, stop dan delete misalnya. Ini tips-tips ya, saya ngasih tips-tips. Kemudian cek fakta yang kedua adalah membuka website atau platform yang menyediakan informasi mengenai cek fakta baru. Ini ada banyak sekali, ini contohnya. Pilih liputan cek fakta yang sudah diverifikasi, di search sesuai kata kuncinya. Teman-teman pasti udah pinter nih, tinggal mengingatkan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kemudian saya nggak tahu apakah teman-teman ada yang sudah pernah mencoba, Mavindo juga menyediakan secara WhatsApp ya, ini gampang, ini namanya Kalimasada, ada nomor teleponnya, bisa untuk periksa hoax, bisa cek fakta terbaru, dan ada tip dan trik untuk lawan hoax. Jadi sebenarnya alat-alatnya itu banyak, tinggal apakah kita bisa memanfaatkan dengan baik atau tidak. Ini kemudian bagian yang tadi disampaikan oleh Mas Pilus ya, bahwa kita tidak bisa melakukan sendirian, dan inilah sebenarnya kerja-kerja bersama yang ada di 3 bagian kalau kita ngomongin tentang misinformasi atau hoax secara umum. Di bagian literasi dan edukasi ini banyak, termasuk di sini adalah sekolah dan perguruan tinggi gitu. Di pendampingan pun juga seperti itu, dan juga penegakan regulasi. Mungkin kita akan lebih banyak bicara di bagian literasi dan edukasi ya kalau dalam konteks perguruan tinggi, meskipun di pendampingan misalnya di program-program pengabdian masyarakat itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita lakukan gitu ya. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, nanti bisa didiskusikan, tapi saya akan membacakan pantun ya Mbak Ana, boleh ya Mbak Ana sebagai penutup? Monggo Mbak Nafi. Oke. Pergi ke Aceh makan ayam tangkap. Cakep. Wangi daun pandan juga daun kari. Cakep. Berselancar di internet harus cakap. Cakep. Jangan lupa lindungi data diri. Ini Mantap. yang bagian satu ya, kita harus lindungi data diri. Yang kedua, ini menjelang siang kayaknya kemudian pada lapar nih. Pergi ke Padang makan rendang. Mantap. Jauh. Rasanya gurih pedas syarat rempah. Bermedia Cakep. sosial jangan jadi pecundang. Cakep. Bagikan informasi hanya yang berfaedah. Mantap. Oke, jadi ini penutupnya. Kenapa saya memberikan penutup ini? Karena sebenarnya ada banyak cara untuk kita melakukan edukasi, termasuk literasi digital. Dan ini adalah cara yang dilakukan Japilidi. Ini bagian dari pantun yang tulis di Korpus Pantun Literasi Digital Japilidi yang diterbitkan tahun 2022. Jadi ada banyak cara yang bikin happy, dan saya semoga bermanfaat ya. Teman-teman pasti punya banyak cara untuk tidak hanya pinter sendiri, tapi jadi warga yang baik, membaginya pada orang-orang yang ada di sekitar. Saya kira mahasiswa di Undira ini nanti akan jadi prajurit-prajurit yang tangguh di ruang digital untuk melawan hoax, bencana alam, dan krisis iklim, dan mungkin juga hoax terkait dengan topik yang lainnya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Novi, paparannya luar biasa gitu ya, dari aspek mulai dari penelitian, tadi pengajaran, pengabdian masyarakat, semuanya Tridharma dibahas semua oleh Mbak Novi tadi ya.